Di tahun pertama menjadi seorang fitness personal trainer, saya pernah merasa gagal dan hampir mau menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi nabillahi robba, wabi islam dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Di tahun pertama saya menjadi fitness personal trainer, saya pernah merasa gagal dan hampir mau menyerah. Mungkin beberapa dari teman-teman kalian juga pernah merasakannya, atau ada keresahan, kesulitan yang lain yang paling berkesan di tahun pertama, boleh coba tulis atau share di kolom komentar ya. Ternyata setelah saya evaluasi, saya punya kesalahan fatal sehingga saya merasa gagal dan hampir mau menyerah. Semuanya ada di tujuan atau niat. Semenjak 2016 saat mulai kuliah, saya telah menetapkan tujuan saya suatu saat nanti harus bisa menjadi personal trainer. Nah, di tahun 2021, tujuan saya, impian saya telah terwujud. Namun, setelah itu, di 2022, hampir setahun, di 8 bulan atau 9 bulan, menjadi personal trainer, saya hampir mau menyerah, dan sempat berpikiran untuk banting setir, kembali bekerja sesuai dengan ijazah atau sesuai dengan profesi saya sebelumnya. Sebelumnya, saya bekerja sebagai PPIC, Preparation, Planning, Inventory Control, kemudian sempat menjadi supply chain management juga selama beberapa bulan, dan akhirnya bisa bekerja sebagai personal trainer. Nah, kesalahan saya adalah menetapkan personal trainer sebagai tujuan. Sehingga setelah tujuan itu terwujud, saya mulai bertanya-tanya, setelah ini langkah saya apa, dan saya mulai tersesat. Tersesat itu bukan tidak tahu arah kita mau kemana, tapi tidak tahu posisi kita sekarang ada di mana. Nah, kenapa saya bingung menetapkan tujuan? Karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tujuan atau target yang ditentukan oleh perusahaan. Dan pada saat itu, kebijakan perusahaan, target dari perusahaan berubah-ubah sampai di satu titik puncak. Saya merasa benar-benar gagal dan hampir mau menyerah. Kenapa tidak? Sebagai seorang fitness personal trainer, sudah hal yang umum ya, kita dibebani dengan target sales. Nah, dan target sales inilah yang cukup berat. Ketika saya pertama kali hit target sebagai fitness personal trainer, mencapai titik penjualan yang cukup begitu besar, pada bulan itu tiba-tiba kebijakannya dirubah. Si fitness personal trainer tidak bisa jualan, dan si angka nilai penjualannya dimasukkan kepada si marketing. Nah, disitulah saya mulai berpikir, apakah saya tidak cocok sebagai fitness personal trainer karena tidak bisa mengikuti target yang ditentukan perusahaan atau kebijakan perusahaan yang berubah-ubah. Saya evaluasi diri, ternyata permasalahannya ada di tujuan. Kebijakan perusahaan yang berubah-ubah, KPI yang kurang jelas dan tidak transparan, dan semuanya di luar kontrol kita sehingga membuat tujuan semakin bias. Saya sadari profesi ini bukan hanya pekerjaan, tapi adalah sebuah bisnis yang harus punya blueprint yang jelas, tools manajemen yang baik yang kita gunakan untuk mencapai tujuan, dan bukan sekedar bisnis as usual, bukan hanya kerja paycheck to paycheck, gaji habis setiap bulan, tanpa investasi, tanpa bisa menabung, dan entah sampai kapan saya akan bisa bekerja di profesi ini, tidak ada jaminan. Nah, kita harus punya tujuan yang jelas untuk masa depan kita nanti. Dan saya pilih menggunakan tools manajemen OKR, Objective Key Result. Kenapa saya menggunakan OKR? Karena saya butuh blueprint yang jelas, yang sudah terbukti dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, yang perusahaannya semakin berkembang ketika menggunakan tools manajemen ini. Jadi, saya menjalankan bisnis ini bukan sekedar menurut saya, tapi ada panduan yang jelas dan terstruktur dengan pencapaian tujuan-tujuan yang jelas dan sistematis.
Nah, saya menemukan objektif key result ini ada di buku Measure What Matter yang ditulis oleh John Doerr. Dia adalah seorang investor di salah satu perusahaan startup yang sekarang dikenal dengan nama Google. Nah, John Doerr sendiri adalah orang yang menginvestasikan asetnya senilai 12,5 juta US dollar di Google pada tahun 1999. Dan tebak, berapa aset Google sekarang? Lebih dari 536 miliar US dollar di kuartal ketiga tahun 2025. Nah, selain Google, banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan OKR ini. Nah, sekarang saya akan mencoba share tentang objektif key result yang saya miliki sekarang. Objektif saya saat ini adalah menjadi coach yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi bukan cuma untuk klien, tapi juga untuk keluarga, untuk personal coach yang lain, atau mungkin bisa lebih luas lagi untuk semua orang yang melihat konten ini. Saya akan mencoba share pengalaman saya sebagai seorang fitness personal coach agar bermanfaat bagi orang lain yang ingin memulai atau baru di bisnis ini, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah saya lakukan. Nah, sedangkan untuk key resultnya, yang pertama adalah melatih minimal sehari satu. Nah, kenapa melatih minimal sehari satu? Karena dengan melatih minimal sehari satu, saya tentunya bisa bertanggung jawab untuk keluarga saya untuk bisa menafkahi. Nah, kalau bisa lebih bagus. Cuman saya menetapkan minimal sehari satu, maksimal di 5 klien per harinya. Untuk apa? Tentunya bukan hanya dari segi income ya, karena saya juga ingin bisa bermanfaat bagi keluarga, terutama bagi anak saya nih, yang baru di usia 3 tahun atau masih dalam fase golden age, yang juga butuh sosok seorang ayah untuk mengedukasi, untuk menemani tumbuh kembangnya. Nah, itu key result yang pertama. Nah, yang kedua adalah follow up klien. Memastikan klien latihan sesuai jadwal dan memastikan juga mendapatkan progres yang baik, yang cukup ya. Dan yang ketiga adalah membuat konten edukasi seminggu minimal 2 konten, baik terkait kesehatan atau edukasi tahap-tahap menjadi fitness personal trainer. Tentunya bukan hanya bermanfaat untuk diri saya pribadi atau untuk klien, tapi juga mudah-mudahan bisa mengedukasi semua orang tentang pentingnya hidup sehat dan mengedukasi juga buat siapa aja nih yang mau menjadi fitness personal trainer agar lebih mudah langkahnya, agar lebih serius lagi di bisnis dan profesi ini. Karena profesi ini adalah profesi yang butuh tanggung jawab yang besar. Kita bukan hanya bicara untuk income pribadi, tapi bicara juga tentang kesehatan klien. Semakin bertambahnya usia, semakin sehat, agar kualitas hidupnya, kualitas interaksi bersama keluarga juga lebih baik dan lebih maksimal. Nah, gampang sekali kan teman-teman? Saya cuma punya 3 key result nih yang harus dipastikan setiap harinya tercapai, setiap minggunya tercapai, maka objektifnya insya Allah akan bisa terwujud. Sebagai bonus, saya juga akan share OKR tambahan saya sebagai seorang muslim ya. Objektif saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, untuk key resultnya tentunya yang pertama sholat 5 waktu dan diusahakan tepat waktu. Sebelum bermanfaat bagi orang lain, kita juga harus bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Menjalankan ibadah sebaik-baiknya, melakukan ahsanu amala. Amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, pastikan setiap harinya ada pekerjaan ya, minimal 1 kali melatih sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 105.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan pekerjaan kita itu lillah, bukan cuma bilang kerja itu ibadah, tapi tidak tahu landasan ilmunya. Karena kita harus ingat adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus tahu ilmunya dulu, tahu landasannya dulu. Dan riset yang paling penting adalah kita usahakan hidup kita ini lebih jelas arahnya. Kalau saya coba sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Di antaranya tidur setelah Isya, bangun di sepertiga malam awal, dan lain sebagainya ya. Referensinya bisa dicari sendiri. Nah, itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Kita rubah lagi tujuan kita luruskan lagi niatnya. Mudah-mudahan pekerjaan kita ini bisa menjadi tools atau menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jika ada masukan atau pertanyaan, boleh di kolom komentar ya. Kita coba share atau bahas di konten kita selanjutnya.